Halo para pedagang dan investor yang budiman. Bersamamu Guru Markets. Kita mulai dengan informasi umum tentang perusahaan. Sedikit lebih jauh, kita akan melihat setiap parameter dengan lebih detail. Jika mau, Anda dapat menjeda video tersebut. Kami mengundang Anda untuk mempertimbangkan semua parameter organisasi yang diteliti dengan cermat. Sekarang mari kita bandingkan kinerja perusahaan saat ini NRSYS, ticker ENS. Ulasan ini dibuat menggunakan data per 8 April 2025. Berdasarkan klasifikasi Guru Markets, perusahaan Enersis termasuk dalam subkategori Prom Elektron. 64 organisasi berpartisipasi dalam penilaian ini sangat representatif. Kita akan melihat solusi akhir di akhir video. Hasil keseluruhan untuk perusahaan, 6,5 dari 10 poin. Hasil rata-rata untuk subkategori adalah 1,7 poin. Jika Anda melihat secara luas, di pasar saham A secara umum, kita akan melihat bahwa skor rata-rata pasar saham secara agregat adalah 1,9 poin. Melawan skor 6,5 poin untuk NRSYS. Membandingkan dinamika harga saham suatu perusahaan Enersis dan perusahaan subkategori, kita melihat bahwa selama 12 bulan terakhir saham perusahaan Enersis menunjukkan perubahan sebesar minus 11,1%. Terhadap perubahan harga pada subkategori tersebut minus 11,7%. Ini tidak mengatakan apapun dengan jelas, tetapi fakta ini perlu diperhatikan. Kapitalisasi pasar perusahaan NRSYS senilai 3,2 miliar dolar. Dan kapitalisasi subkategori ini adalah 540 miliar dolar. NRSYS memiliki pangsa 0,592% dan merupakan salah satu perusahaan kecil di subkategori tersebut. Kapitalisasi neraca perusahaan diperkirakan mencapai 1,84 miliar dolar. Kapitalisasi neraca subkategori adalah 130 miliar dolar. NRSYS menyumbang porsi sebesar 1,421%. Dengan membandingkan saham yang ditempati nilai tukar dan nilai bukunya, kita dapat melihat hal berikut. Bagian yang ditempati Enersis dalam suatu subkategori ketika menilai nilai pasar adalah 0,592%. Kapitalisasi neraca sebesar 1,421%. Ini 140% lebih banyak dari bagian nilai tukar. Penilaian pangsa pasar perusahaan dan nilai buku subkategori, baik, 1 poin. Perusahaan yang diteliti memiliki kewajiban keuangan sebesar 1,307 miliar dolar. Liabilitas keuangan terhadap nilai buku mewakili 71% ekuitas. Peringkat berdasarkan tingkat kewajiban keuangan perusahaan, lumayan, 0 poin. Rasio nilai pasar saham perusahaan terhadap keuntungannya adalah 9,7. Rata-rata pada subkategori adalah 23,5 dan ini 59% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian harga pasar perusahaan terhadap keuntungannya dibandingkan dengan perusahaan pada subkategori, sangat baik, 2 poin. Laba selama 12 bulan terakhir adalah 328 juta dolar. Pendapatan masa depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sebesar 391 juta dolar. 19,3% lebih banyak dari saat ini. Penilaian prediksi laba masa depan dibandingkan dengan perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Rasio harga terhadap penjualan perusahaan adalah 0,9. Rata-rata pada subkategori adalah 2,2, 59% lebih rendah dibandingkan subkategori. Penilaian indikator nilai tukar terhadap pendapatannya dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 1 poin. Pendapatan selama 12 bulan terakhir adalah 3,550 juta dolar. Pendapatan ke depan untuk 12 bulan mendatang diperkirakan sementara sebesar 4,240 juta dolar. Yang 19% lebih banyak dibandingkan saat ini.
Penilaian perkiraan volume penjualan di masa depan dibandingkan dengan indikator perusahaan dalam subkategori, baik, 0,5 poin. Marginnya adalah 9,2%, dengan rata-rata subkategori sebesar 9,3%. Selisih rata-rata subkategori dengan kinerja perusahaan adalah 0%. Penilaian profitabilitas penjualan dibandingkan dengan indikator subkategori, lumayan, 0 poin. Pangsa perusahaan berdasarkan jumlah karyawan pada subkategori tersebut adalah 1,199%. Yang 103% lebih besar dari pangsa kapitalisasi pasar. Dan ini menunjukkan ketidakseimbangan nilai pasar perusahaan saat ini Enersys, kemungkinan besar mengarah pada perkiraan yang terlalu rendah. Jumlah modal pasar untuk setiap karyawan perusahaan adalah sebesar $296.000. Dan untuk subkategori Rp600.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja organisasi adalah 50,7%. Penilaian besaran modal pasar per karyawan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Besarnya keuntungan per karyawan adalah Rp30,4.000. Rata-rata untuk subkategori, $25,500. Dan selisih rata-rata subkategori dengan indikator perusahaan adalah 19%. Penilaian laba per individu karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Pendapatan per individu karyawan organisasi adalah $329.000. Menurut subkategori Rp275.000. Perbedaan antara rata-rata subkategori dan kinerja perusahaan adalah 20%. Estimasi pendapatan per karyawan perusahaan dibandingkan dengan indikator pada subkategori, baik, 0,5 poin. Saham yang mengalami short adalah 1,7%, dengan rata-rata subkategori 2,2%. Ini merupakan indikator kemungkinan terjadinya tekanan jangka pendek. Indikator RSI 14 menunjukkan tingkat 22% untuk perusahaan Enersys. Pada subkategori, tingkat ini sekitar 29%. Secara teknis, sekuritas subkategori tersebut dinilai lebih tinggi daripada sekuritas perusahaan Enersys. Harga saham perusahaan saat ini adalah sekitar $81,05. Target harga konsensus untuk saham perusahaan adalah sekitar $119. Perbedaan antara harga aktual dan perkiraan konsensus adalah sekitar 47%. Mari kita lihat tabel pesanan yang tersedia untuk Anda, tautannya ada di komentar yang disematkan. Tabel pesanan berisi semua keputusan yang dibuat sebelumnya pada musim tertentu oleh sistem informasi dan referensi Guru Markets. Akses ke tabel pesanan benar-benar gratis dan terbuka, tautan di komentar yang dipasangi pin. Sebagai akibat dari penilaian sekuritas Enersys, sistem referensi penilaian saham Guru Markets keputusan berikut dibuat. Membuka pesanan untuk naik pada harga $81,06 per saham. Pesanan terbuka karena perusahaan memiliki rating yang cukup tinggi. Penilaian organisasi didasarkan pada pendekatan penilaian indeks AKIM. Take profit ditetapkan pada 87,42. Stop loss ditetapkan pada 74,7. Jika order tidak ditutup dengan take profit atau stop loss. Dalam hal ini transaksi ditutup secara otomatis pada akhir perdagangan bursa pada tanggal 8 Mei 2025. Atau pada hari kerja terakhir sebelum tanggal tersebut. Jantung, SMTC, akan menjadi pesanan jual penyeimbang. Video pesanan saldo akan atau sudah dipublikasikan di saluran ini. Saat menutup salah satu pesanan, utama atau penyeimbang. Urutan sebaliknya diperbaiki secara otomatis. Terima kasih semua telah menonton video ini dan telah menggunakan sistem bantuan dari Guru Markets. Anda benar-benar penonton yang paling keren.